Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Lisa Story, yang dimana channel ini menyajikan beberapa cerita mistis, legenda atau cerita rakyat dalam bentuk cerita bergambar. Sebelum next ke videonya, agar kalian tahu, cerita ini diambil berdasarkan pengalaman real seseorang. Bagi kalian yang mau request cerita-cerita mistis lainnya, kalian bisa tinggalkan di kolom komentar atau bisa juga DM langsung di IG admin yang tertera di deskripsi. Misteri Wewe Gombel. Di sebuah pedesaan yang kerap kali banyak orang mengira tempatnya dipredikat sebagai angker. Karena kebanyakan pedesaan memiliki banyak hal-hal aneh di luar nalar seseorang. Seperti halnya pedesaan yang ditempati oleh Muhtar. Sengaja admin tidak menyebutkan lokasi dengan jelas, karena admin diminta untuk menyamarkan nama dan tempat yang terkait. Yang pasti, kejadian mistis ini terjadi pada 1990-an. Cerita ini diangkat oleh saudara teman admin sendiri. Yang kala itu, Muhtar adalah seorang bocah yang duduk di bangku SD kelas 5. Meskipun terbilang bocah, ternyata anak-anak pada zaman dulu memang memiliki keberanian yang sangat tinggi. Salah satunya adalah Muhtar. Ia seringkali bermain tanpa batasan waktu. Artinya, ia tidak melihat kondisi, cuaca dan tempat yang ia lakukan. Meskipun rumahnya terbilang dekat dengan pesantren atau kobong, tapi letak rumahnya tak lepas dari pepohonan besar, pemakaman, yang mungkin jika dilihat dari segi geografisnya, terletak di tengah-tengah hutan. Karena memang pada zaman dulu pedesaan belum seramai sekarang, dan rumah pun belum banyak orang yang membangun. Paling tidak, bangunan rumah terbilang berjarak jauh dengan orang lain. Ketika itu, Muhtar bermain layang-layangan hingga larut petang. Itu sekitaran pukul 5 sore. Saat bermain layang-layangan selesai, teman-teman Muhtar pamit pulang ke rumah masing-masing. Karena mereka tahu bahwa orang tua di rumah sedang mencari tentang keberadaan dirinya. Karena lokasi bermain layang-layangan, tidak banyak orang tua yang mengetahuinya. Lokasi tempat bermain tersebut adalah di persawahan yang sudah dipanen, atau dalam bahasa Sundanya dibuat. Sehingga yang tersisa di persawahan hanya bekas padi atau jerami yang sudah dipisahkan atau dedaunan padi saja. Setelah teman-temannya beranjak pergi untuk pulang, Muhtar malah mengejar layangan yang saat itu ia lihat dari tempat bermainnya. Menurutnya, itu merupakan layangan yang kalah. Ya, memang, pada saat seseorang mengadu permainan layang-layangannya, pasti ada salah satu yang kalah. Dan dari situlah, banyak orang yang mengejar layangan tersebut, agar mereka bisa mendapatkannya, meskipun layangan itu jatuh ke dalam hutan. Muhtar yang sedari tadi mengejar layangan tersebut, ternyata ia telah sampai di dekat pemakaman. Dan anehnya, layangan tersebut jatuh di sebuah semak-semak di dekat pepohonan besar. Dan ia pun berhasil mendapatkan layangan tersebut. Setelah beberapa menit kemudian berjalan untuk keluar dari semak-semak, ia melihat salah satu temannya yang memanggil dirinya dari belakang semak-semak. Pada saat itu yang ia lihat adalah teman yang bermain layang-layangan pada sore tadi. Meskipun pada sore tadi, temannya tersebut sudah mendahuluinya untuk pulang. Temannya tersebut mengajak Muhtar untuk ke atas pohon. Entah kenapa, Muhtar malah menyanggupinya dan naik ke atas pohon besar dengan sendirinya. Dan ia juga tidak bisa berbicara satu kata pun. Ia seperti dibisukan pada saat itu. Di atas pohon, ia ditempatkan pada ranting besar, dan temannya tersebut seolah-olah menyuruhnya untuk duduk. Muhtar tidak bisa bergerak dan tidak bisa berbicara. Si temannya itu memberi dan menawari makanan untuk si Muhtar.
Menurut si temannya, makanan itu adalah kue cincin. Tapi ketika Muhtar melihatnya, ternyata itu adalah hewan kaki seribu yang ditawarkan dalam wadah dedaunan pisang. Meskipun kaget, ia berusaha tetap tenang dan ia menganggukkan penawarannya itu. Muhtar hanya bisa berdoa di dalam hati, dan ia sesekali bisa bergerak karena mungkin pada saat pertama kali dibawa, pikirannya sedang kosong dan akhirnya tidak bisa bergerak sedikit pun. Tetapi sekarang, setelah mengetahui bahwa temannya itu seperti jelmaan manusia, ia memperbanyak berdoa agar pikirannya tidak kosong. Orang yang menjelma sebagai temannya itu terbang dari atas pohon, bahwa ia mengatakan akan mengambil makanan untuk si Muhtar yang kedua kalinya. Meskipun takut, Muhtar langsung turun dari pohon besar tersebut. Ia terus berdoa agar semua pikirannya kembali pulih dan pulang dengan selamat. Itu ketika si temannya pergi untuk mencari makanan yang kedua kalinya. Dari situlah Muhtar bisa berlari dengan kencang. Walaupun masih ketakutan di setiap perjalanan, ia terus berlari menuju rumahnya. Dan ketika sampai di rumahnya, ibunya marah-marah karena ia sedari tadi mencarinya. Ibunya marah karena Muhtar bermain lewat batasan waktu. Ia pulang pada pukul 8 malam. Dan pada saat itu, Muhtar meminta maaf dan menceritakan semua kejadian yang menimpanya, yaitu dibawa oleh sosok yang menjelma temannya. Konon katanya, hantu yang sering mengajak bermain pada sore hari itu adalah wewe gombel atau kalong wewe yang menjelma seperti manusia. Kadang banyak yang menampakkan langsung kepada seseorang yang di bawah umur, seperti halnya bayi atau balita. Sosok tersebut kerap kali memangsa untuk dijadikan santapan dan diajak bermain terlebih dahulu, atau ditawari makanan olehnya sebelum dijadikan santapan. Banyak orang yang mengatakan bahwa wewe gombel berjenis kelamin perempuan karena ia kerap kali menyusui bayi yang dimangsanya. Ketika memangsa, biasanya wewe gombel hanya mengambil darahnya saja. Lalu wewe gombel tersebut membiarkan mangsanya di atas pohon besar atau di semak-semak yang rimbun. Oke, kiranya itu saja video yang admin sampaikan. Apabila kalian suka dengan channel ini, jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan tombol notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan update video terbaru dari admin. Dan support channel ini dengan cara share kepada teman-teman kalian, agar berkembang dan menyebar luas, sehingga bisa berbagi cerita dengan admin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.